Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat bertemu kembali dalam sarapan rohani Galanning yang Abian Base. Semoga kita ada dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita mendasari hari kita dengan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur Bapa atas hari yang indah Engkau berikan pada kami. Malam yang gelap boleh kami lewati dalam perlindungan Tuhan. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Roh Kudus-Mu turun atas kami Bapa, sehingga firman-Mu boleh tertabur di hati saudara-saudara kami yang boleh mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, Roh Kudus-Mu turun atas kami, menyertai kami. Berfirmanlah bagi kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini Selasa 2 Maret 2021 diambil dari dua bacaan Alkitab, yaitu dari Mazmur 119 ayat yang ke-66 dan Yakobus 3 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Dan Yakobus 3 ayat yang ke-13, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan firman Tuhan hari ini menjadi pribadi yang bijak dan berbudi. Ada sebuah cerita, ada seorang jenderal yang sangat handal di dalam bermain catur. Pada suatu hari, ketika dalam perjalanan dinas, ia melihat sebuah rumah, dan pada rumah itu tergantung tulisan pecatur terbaik dunia. Hal ini membuat jenderal penasaran dan segera menghampiri rumah itu. Ia menantang pemilik rumah itu, dan singkat cerita ia menang 3 set di dalam permainan catur itu. Sebelum pergi, sang jenderal berpesan kepada si pemilik rumah untuk melepaskan papan yang bertuliskan pecatur terbaik dunia. Akan tetapi sampai sang jenderal pulang dari tugas dinas, papan itu belum juga diturunkan oleh si pemilik rumah. Ia pun kembali menantang si pemilik rumah itu, namun kali ini sang jenderal lah yang kalah 3 set dalam permainan ini. Ia sangat terkejut dan bertanya, mengapa bisa terjadi? Lalu si pemilik rumah ini menjawab, pada waktu itu saya tahu bahwa Anda dalam perjalanan melaksanakan tugas negara. Maka saya mengalah untuk menjaga semangat juang Anda. Namun sekarang Anda telah kembali dan sukses melaksanakan tugas. Tentu saja saya melayani Anda sesuai dengan kemampuan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur menuliskan, ajarlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Kebijaksanaan dan pengetahuan dapat kita miliki dengan cara percaya pada perintah-perintah Tuhan. Percaya berarti mau mendengar, melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh setiap perintah Tuhan. Melalui perintah-perintah Tuhan itu, Allah sedang mengajar dan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana
dan berpengetahuan dan berakal budi. Kebijaksanaan dan pengetahuan yang berasal dari Tuhan akan membentuk dan menghasilkan pribadi-pribadi yang murni hatinya, seperti pendamai, peramah, penurut, dan menjadi pribadi-pribadi yang penuh belas kasihan. Yakobus menuliskan, "Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus mengingatkan kita untuk terus menguji apakah kebijaksanaan yang kita miliki berasal dari Tuhan atau dari dunia. Jika kita mengaku orang bijak dan berbudi, tetapi menaruh perasaan iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, dan melawan kebenaran, itu berarti kita hanya memiliki kebijaksanaan dan akal budi yang semu, yang berasal dari dunia. Tuhanlah satu-satunya guru yang mengajar kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang berbudi. Orang pintar tidak otomatis menjadi orang bijak. Sebaliknya, orang yang bijak akan dimampukan untuk berhikmat sehingga ia bisa mengelola emosi, akal sehat, wawasan yang luas, dan sebagainya untuk mengimbangi daya intelektualnya. Semua ini hanya bisa didapatkan apabila seorang benar-benar menyerahkan dirinya untuk dibentuk oleh Sang Hikmat. Hikmat berasal dari Allah, karena itu orang yang berhikmat akan dimampukan untuk mengelola kepintarannya secara manusiawi dan berdaya guna bagi semua orang. Mereka dimampukan untuk rendah hati, mempergunakan kepintarannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur Bapa atas taburan firman-Mu hari ini. Menguatkan kami Bapa untuk selalu menjadi pribadi-pribadi yang berakal budi, menjadikan kepintaran kami untuk menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memulai hari yang baru bersama Tuhan. Selalu menjadi pribadi-pribadi yang bijak dan berbudi, dan mempergunakan kecakapan dan kepintaran Anda untuk menjadi berkat bagi semua orang. Shalom.